Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan proposal laporan proyek profit kreatif dan kewirausahaan usaha dagang Kang Crispy dengan guru pengampu Ibu Yudi Lestari SPD. Proposal ini disusun oleh Zaki Agnia Ramadhani, nomor absen 34 kelas 11 absensi keuangan 2. Kata pengantar, dalam puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan proposal usaha makanan ini dengan tepat waktu. Terima kasih Bu Yudi Lestari atas kepercayaannya kepada saya karena telah memberikan tugas ini kepada saya. Proposal usaha makanan ini dibuat dan disusun untuk memenuhi tugas saya. Saya menyadari proposal ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Saya berusaha dengan semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan proposal ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Saya harap proposal ini bermanfaat bagi pembaca dalam meningkatkan jiwa berwirausaha serta dapat dikembangkan lebih lanjut. Kendal 20 November 2024. Bab 1. Latar belakang. Industri kuliner di Indonesia terus berkembang dengan pesat dan dengan hadirnya berbagai inovasi makanan yang menggabungkan rasa klasik dengan penyajian modern. Pisang merupakan salah satu buah tropis yang banyak tersedia di Indonesia. Selain mudah ditangkap, pisang juga kaya akan nutrisi seperti vitamin C, serat, dan kalium. Dengan banyaknya produksi pisang di Indonesia, peluang untuk mengolah pisang menjadi produk makanan inovatif sangatlah besar. Salah satu olahan pisang yang memiliki potensi pasar tinggi adalah pisang crispy. Pisang crispy merupakan makanan ringan yang digemari oleh berbagai kalangan karena rasanya yang manis, teksturnya yang renyah, dan variasi topping yang menarik. Produk ini memiliki daya tarik tersendiri, terutama di kalangan anak muda dan keluarga, karena mudah dikonsumsi sebagai camilan santai atau hidangan penutup. Selain itu, tren kuliner saat ini menunjukkan adanya peningkatan minat terhadap makanan ringan yang kreatif dan modern. Oleh karena itu, usaha pisang crispy tidak hanya memberikan nilai tambah pada komoditas pisang, tetapi juga mendukung pengembangan produk lokal dengan konsep inovatif. Dengan harga yang terjangkau dan cita rasa yang beragam, pisang crispy memiliki potensi untuk menjadi pilihan favorit masyarakat. Saya optimis bahwa dengan strategi pemasaran yang tepat, produk yang berkualitas dan pelayanan yang baik, pisang crispy dapat menarik perhatian para konsumen. Visi saya adalah menjadi pelopor dalam menyediakan camilan pisang crispy yang memadukan rasa autentik dan inovasi, sehingga menjadi pilihan utama masyarakat dalam menikmati cemilan lezat dan bergizi. Misi saya yaitu meningkatkan kualitas yang terbaik, menggunakan bahan-bahan berkualitas terutama pisang segar dan bahan pendukung premium untuk menghasilkan rasa yang lezat dan konsisten. Yang kedua, pelayanan prima, memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik melalui pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Yang ketiga yaitu keberlanjutan, mendukung pertanian lokal dan bekerja sama langsung dengan petani pisang sehingga menciptakan dampak positif bagi komunitas. Tujuannya yaitu yang pertama yaitu menghitung biaya produksi, yang kedua setelah menyelesaikan kegiatan ini saya mampu menjelaskan ruang lingkup perencanaan produksi dengan gotong royong, berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga menetapkan shift dan jumlah produksi. Yang keempat menetapkan desain prototipe produk. Yang kelima menyusun proses kerja pembuatan prototipe. Yang keenam melakukan pengujian prototipe. Yang ketujuh menghitung biaya produksi. Yang kedelapan menyediakan cemilan kualitas. Dan yang kesembilan mengembangkan inovasi kuliner. Waktu pelaksanaan kegiatan usaha kecil di sekolah dimulai saat berangkat sekolah hingga habis. Usaha online dengan promosi di media sosial dengan menunggu pesanan dari pelanggan. Bab 2. Tinjauan umum. Profil usaha, nama usaha pisang crispy lezat, jenis usaha, produksi dan penjualan camilan berbasis pisang berupa pisang goreng renyah dengan berbagai topping. Jenis produk pisang crispy dengan topping susu coklat dan keju. Target pasar anak-anak hingga dewasa serta penggemar camilan lokal dan modern. Struktur kepemilikan dan kepegawaian usaha. Struktur kepemilikan usaha yang digunakan adalah usaha perseorangan yang dimiliki oleh satu orang yang bertanggung jawab penuh atas seluruh aspek bisnis. Kepegawaian usaha yaitu dengan dibantu orang yang dimiliki. Lokasi usaha yaitu berada di rumah saya di Jalan Sari Baru RT 4 RW 1 Kelurahan Bugangin, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan.
gula, susu coklat, keju parut, minyak goreng. Sistem kegiatan operasional. Pertama, pengadaan bahan baku. Sumber bahan baku didapatkan di pasar dan disimpan di tempat yang bersih dan aman untuk menjaga kesegarannya, terutama pisang yang mudah busuk. Yang kedua, proses produksi. Pisang dipilih, dikupas, dan dipotong kecil-kecil. Bahan pelapis adonan tepung dan topping disiapkan. Pisang dilapisi adonan lalu digoreng dengan minyak hingga renyah. Pisang crispy yang sudah matang diberi topping susu coklat dan keju. Pisang crispy dikemas menggunakan kemasan yang menarik. Yang ketiga, distribusi dan penjualan. Produk dijual langsung di sekolah dan media sosial WhatsApp dan Instagram. Yang keempat, yaitu manajemen keuangan. Menghitung biaya produksi per unit untuk menemukan harga jual yang kompetitif dan menguntungkan. Dan yang terakhir adalah pemasaran dan promosi. Strategi online, promosi melalui media sosial, dan strategi offline dijual di area sekolah. Barang yang dijual adalah pisang crispy lezat dengan topping susu coklat dan parutan keju di atasnya. Bab 4. Rancangan biaya dan pendapatan. Modal dan pendapatan. Modal, rincian biaya produksi per mika. Biaya bahan baku terdapat pisang Rp300, tepung panir Rp100, gula Rp100, susu coklat Rp100, keju parut Rp200, minyak goreng Rp200. Yang kedua, biaya kemasan. Biaya kemasan ada mika kecil dan stiker Rp200. Yang ketiga, biaya transportasi. Biaya bensin Rp300. Yang keempat adalah biaya tenaga. Biaya tenaga kerja Rp500. Jadi total biaya produksi yaitu Rp2.000. Yang kedua, harga jual per mika. Harga jual per mika diperoleh dari harga biaya produksi dibagi 1 sama dengan Rp2.000. Yang ketiga, harga keuntungan per mika. Harga keuntungan per mika Rp2.000 dikali keuntungan 30% sama dengan Rp600.000. Rp2.000 ditambah Rp600 sama dengan Rp2.600. Kemudian dibulatkan menjadi Rp3.000. Pendapatan. Jika memproduksi 10 mika, maka Rp3.000 dikali 10 sama dengan Rp30.000. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Setelah melakukan proses produksi dan penjualan pisang crispy, dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Berdasarkan hasil penjualan, pisang crispy diminati oleh berbagai kalangan, terutama saat ingin mengonsumsi sebagai makanan penutup. Dengan biaya produksi yang relatif rendah dan harga jual yang terjangkau, usaha ini dapat memberikan keuntungan yang stabil. Secara keseluruhan, usaha penjualan pisang crispy menunjukkan hasil yang baik. Saran, saya harus memperbaiki kualitas dan kemampuan saya sebagai seorang wirausaha dengan tetap